Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Pak UU. Pak UU, kalau berdasarkan pertimbangannya Pemprov Jabar kan ada zona hijau gitu ya, membuka sekolah tatap muka. Tapi apakah tidak perlu dipertimbangkan soal misalnya sarana dan prasarana setiap sekolah, kemudian pemahaman guru dan murid juga di setiap sekolah. Apakah ini memang sudah merata di Jawa Barat sehingga akhirnya bisa diputuskan bisa saja sekolah tatap muka? Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam setiap mengambil keputusan ini selalu ilmiah. Karena gugus tugas ini juga mohon maaf ya, orang-orang intelek dari Unpad, dari ITB, dari yang ada Universitas di Tasikmalaya di Jawa Barat ini di Bandung dilibatkan dalam memberikan masukan-masukan. Dan juga tim Pak Emil, termasuk juga TAP yang selalu memberikan masukan sebelum buat kebijakan, ini kami yakin orang-orang yang profesional dan proporsional. Jadi kebijakan yang kami ambil menurut syariat ini sudah benar-benar sesuai dengan keilmuan. Tetapi kalau sudah diputuskan ya kita tawakal aja kepada Allah gitu. Tapi syariat kita maksimalkan. Pak Wagub, tadi sempat ada masukan dari epidemiolog yang menyatakan bahwa kalau misalnya ini di swab test untuk siswa dan juga untuk guru, lantas kan tidak menjamin juga bahwa mungkin besoknya tetap negatif gitu ya. Begitu. Nanti akan seperti apa? Apakah rutin swab test dengan kos yang cukup besar nantinya berarti? Ya untuk sementara ini kan kita awal aja dulu ya. Tetapi kan mungkin nanti ada perkembangan-perkembangan yang lain. Karena kalau sudah mengadakan kegiatan pasti ada masukan-masukan ke arah yang lebih baik lagi. Yang jelas sekarang kalau memang ini sudah zona hijau, mari kita laksanakan proses belajar mengajar secara tatap muka. Karena memang kalau memang kita tidak dimulai, ini kan banyak yang bertanya mau kapan dan yang lainnya. Jadi pemerintah hari ini seperti saya sering sampaikan sebagai seorang supir, di satu sisi harus menggas supaya cepat sampai, di sisi lain juga rem. Artinya pendidikan juga harus tetap dilaksanakan, tapi kesehatan pun harus kita jaga. Makanya ini tetap harus ada kebersamaan dengan masyarakat, dengan orang tua murid, memberikan pemahaman kepada anak-anaknya supaya tetap melaksanakan protokol kesehatan. Karena sehebat apapun program kami, kalau tidak dibantu oleh masyarakat, ini tidak akan ada hasil yang maksimal. Tapi nanti berarti sekolah tatap mukanya ini tidak 100% masuk semua ya Pak Wagub ya? Tetap ada shifting atau gimana? Ya nanti kan ada jarak juga ya. Ada jarak antara satu dengan yang lain, tidak antara perbedaannya. Jadi mungkin saja nanti ada shift siang dan juga ada yang shift pagi. Kemudian yang jauh tadi kan bisa saja tidak masuk, tapi dengan daring tersebut. Nah ini semua sudah diatur secara teknis, tetapi intinya pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan kabupaten dan kota sudah memberikan lampu hijau untuk melaksanakan proses belajar mengajar secara tatap muka di daerah-daerah yang zona hijau tingkat kecamatan. Oke, kalau misalnya ada persetujuan atau orang tua yang masih khawatir nih Pak, meskipun zona hijau, tapi khawatir nih Pak dengan anaknya, ini gimana Pak Tritonnya Pak? Ya itu kembali kepada orang tua. Tapi yang penting kalau sudah dimulai proses belajar mengajar ya harus ada daring itu, harus virtual. Sehingga anak tidak tertinggal dalam masalah pelajaran. Kecuali kalau perguruan tinggi. Kalau perguruan tinggi di Jawa Barat, Pak Gubernur belum bisa memberikan izin. Karena memang yang namanya mahasiswa masih banyak atau ada ya yang dari luar Jawa Barat. Gitu. Karena ini kan masih skalanya kecamatan. Karena Pak dikasih izin karena skalanya seperti itu. Tapi kalau perguruan tinggi ini belum ada kan dari Pak Gubernur. Saya ke Dokter Panji, Pak. Dok, tadi sudah disampaikan beberapa kebijakan yang disampaikan oleh Pak UU. Yang menjadi concern kan adalah meskipun zona hijau, tapi kan tingkat mobilitas masyarakat juga kan mungkin saja masih tinggi. Nah ini kan jadi salah satu faktor yang bisa meningkatkan risiko penularan gitu ya. Nah dengan kondisi seperti ini, lagi-lagi gitu, bijak nggak sih membuka sekolah tatap muka ini? Waduh, sulit menjawabnya itu Mas. Kita akan tahu bijak atau tidaknya setelah kebijakannya diterapkan. Saya pikir ya memang sulit. Saya sudah sampaikan tadi memang bahkan secara ilmiah pun kita sebenarnya belum punya kesepakatan ya tentang kapan sebaiknya sekolah dibuka dan kira-kira apa dampaknya. Karena kalau melihat dari pengalaman-pengalaman di banyak tempat, tidak seragam gitu ya hasilnya. Jadi ada sekolah yang menjadi sumber wabah baru, ada juga yang tidak. Ada yang menyebabkan wabah di daerah sekitarnya, ada juga yang tidak.
Jadi kita tidak tahu nih apa yang akan terjadi di Jawa Barat kalau sekolah dibuka. Mungkin saja aman-aman saja. Atau mungkin saja sebaliknya. atau mungkin rekomendasinya ketika sekolah dibuka seperti yang dokter tadi bilang, testingnya diperbanyak lagi karena kan Jawa Barat kata dokter tadi masih rendah, cukup rendah. Ya, betul. Jadi banyak strategi yang bisa kita kerjakan. Mungkin kalau saya sarannya akan seperti ini, Mas. Jangan buka serempak di banyak tempat di Jawa Barat. Jawa Barat itu kan sangat luas ya, dan kemampuannya tadi Mas sampaikan betul sekali. Kemampuannya juga tidak merata dalam hal merespon kejadian luar biasa seperti COVID ini. Jadi saya pikir sebaiknya bertahap, dilakukan pilot dulu ya di beberapa tempat yang secara kapasitas infrastruktur maupun sumber daya manusia itu lebih siap kalau terjadi sesuatu. Nah, kalau sudah aman di sana, baru kita bisa belajar ya apa yang bisa dilakukan, apa yang harus dilakukan di tempat-tempat lain. Jadi kita tidak, seperti saya sampaikan tadi, ini selalu ada peningkatan risiko. Nah, kalau semakin banyak yang dibuka, risikonya semakin besar terjadi di sana, begitu ya. Nah, kita coba batasi sedikit demi sedikit. Nah, kemudian yang tadi itu, saya percaya sekali dengan teman-teman di satuan tugas ini punya kapasitas ilmiah yang sangat baik, tapi mereka juga akan memerlukan data. Nah, jadi keuntungannya kalau kita buka sedikit demi sedikit, kita bisa lakukan sambil mengumpulkan data yang kita perlukan untuk memperbaiki kebijakan ini, Mas. Sekaligus melindungi masyarakat tentu, kan? Baik, terima kasih Dokter Panji. Satu saya ke Pak Wagub, jadi sudah ada tanggal pastinya, Pak, kapan akan buka untuk sekolah tatap muka? Ya, tinggal kesiapan. Semuanya kan kembali kepada Bupati dan Wali Kota untuk membukanya hari apa, bagaimana. Izin dari Pemprov sudah keluar ya? Ya, semuanya seperti itu. Baik. Terima kasih Pak UU, Dr. Panji juga terima kasih sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Amin. Ya, perbincangan ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Pagi kali ini. Saya Bayu Andrianto. Saya Kamarati Kusuma, pamit undur diri, tetap jaga kesehatan selalu. Terima kasih dan sampai jumpa.